mengenal klaim Alkitab asli tercemar. Klaim Alkitab bahasa asli tercemar. Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Allah Gaifu. Gaifu, Pendeta HTD satu-satunya yang bisa menjelaskan ya apa dan bagaimana Alkitab bahasa asli. Satu-satunya. Ya. Dulu saya penganut Tritunggal ya. 35 tahun nggak bisa jelasin, Pak, nggak bisa jelasin. Ketika saya mengambil keputusan keluar ya dan back to the scripture, kembali ke Alkitab, barulah Pendeta HTD bisa menjelaskan apa dan bagaimana Alkitab bahasa asli yang murni dan konsekuen. Bapak Ibu Saudara, Alkitab Perjanjian Lama ditulis oleh 26 orang nabi memakai bahasa Ibrani. Ya, ada 39 kitab sudah very clear ketika Yesus melayani, tidak ada perdebatan tentang Alkitab Perjanjian Lama. Diawali dengan Kejadian 1 ayat 1. Beresit bara elah et ha semayim we et ha eret. Tidak ada perdebatan. Lalu muncul namanya menduduki kursi Musa kitab Tanak pada tahun 400 sebelum Yesus lahir. Yesus menyebut kamu menduduki kursi Musa. Tiba-tiba Kejadian 1 ayat 1 berubah menjadi Beresit bara Elohim. Jamak Allah yang jamak, gerombolan para Allah. Masalah. Lalu Beresit bara Elohim ini ya mengira itulah Alkitab Perjanjian Lama yang bahasa asli. Belgedes itu asli tercemar oleh menduduki kursi Musa. Itu dipakai dasar oleh Tritunggal. Tritunggal sampai hari ini mengatakan Kejadian 1 ayat 1 Beresit bara Elohim, bahasa asli Belgedes tercemar. Yang benar Beresit bara Elah atau Eloah et hasemayim wa et ha eret. Oke. Clear sampai sini? Lalu Perjanjian Baru yang benar adalah memakai bahasa Aramaik lalu dirubah menjadi bahasa Yunani pada tahun 70 Masehi. Bahasa Aramaiknya enggak dibakar, tapi dibuang di tempat sampah di kaki Gunung Sinai. Nanti naskah sampah ini ditemukan oleh Tritunggal disebut Kodeks Sinaiticus. Bahasanya Aramaik. Bahasa Yunani ketahuan kok asli atau tidak asli, ketahuan dari Yohanes 1 ayat 1. Kalau kata-katanya archika hologos masiteos, palsu. Yang diimani oleh semua gereja Tritunggal, Yohanes 1 ayat 1 kata-katanya archika hologos masiteos. Palsu itu. Yang benar adalah archika leksi. Archika leksi. Leksi itu artinya arkontas, artinya Tuhan. Archika leksi masiteos. Kai leksi einaiteos, itu baru benar. Semua gereja Tritunggal mengatakan archika hologos masiteos. Kai hologos einaiteos, itu tercemar. Asli tercemar. Asli Belgedes itu. Lalu ya pada tahun 1963 oleh penentuan Allah melalui The United Scripture Society atau The United Bible Society. Sebenarnya yang benar United Scripture, tapi di dunia internasional
dikenal sebagai United Bible Society karena di Eropa sana scripture kurang populer, lebih populer Bible gitu. Itu punyanya Tritunggal tuh. Ya, yang Ibrani Perjanjian Lama dan Yunani Perjanjian Baru yang benar murni konsekuen oleh Yesus disuruh menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Maka jadilah Yohanes 1 ayat 1, in the beginning was word. Ya, pada mulanya firman, F-nya huruf besar. Lalu Kejadian 1 ayat 1 juga menjadi in the beginning God create the heaven and the earth. Ya, bahasa Inggris, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning God created the heaven and the earth. Kejadian 1 ayat 1 itu bahasa Inggris asli, ya, oleh United Scripture Society. Kemudian dalam bahasa Inggris Perjanjian Baru ngeceknya itu dari Yohanes 1 ayat 1. In the beginning was word. Pada mulanya adalah firman, F huruf besar. Word-nya juga W huruf besar. Ya. Menjadi Alkitab bahasa Inggris. Lalu bahasa Ibrani dan Yunani, Ibrani Perjanjian Lama, Yunani Perjanjian Baru yang murni dan konsekuen oleh kuasa Yesus, Yesus sebagai penanggung jawab. Langit dan bumi akan berlalu, firmanku tidak akan berlalu. Itu Ibrani Yunani diangkat ke surga, ada di dalam Wahyu 11 ayat 19. Dimasukkan di dalam tabut perjanjian. Lalu yang beredar di seluruh dunia harus Alkitab terjemahan diterjemahkan ke semua bahasa dunia. Yesus menghendaki Alkitab diterjemahkan semua bahasa dunia. Lalu gereja-gereja mengkudeta. Dia, enggak, ini yang beredar ya tetap bahasa asli Belgedes. Yang Kejadian 1 ayat 1 Beresit al-bara Elohim, yang Yohanes 1 ayat 1 Archika Hologos Masiteos, itu asli Belgedes, asli tercemar. Yang bisa jelasin begini cuman pendeta HTD. Ya, very clear ya. Ya, di seluruh dunia nggak ada yang bisa jelasin begini ya. Cuman pendeta HTD dari Gaefu yang bisa jelasin begini. Jadi pakailah Alkitab bahasa Inggris, nggak ada yang berani. Ya, nggak ada yang berani memakai Alkitab bahasa Inggris King James Version yang ada huruf merah. Nggak ada yang berani pakai itu. Itu Alkitab murni dan konsekuen. Ya, dari situ diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia, termasuk Indonesia. Bahasa Indonesia ciri khasnya ada kata Yesus. Ya sebenarnya dulu juga sudah ada zaman Belanda. Belanda kan menyebutnya Jesus. Ya di telinga orang Indonesia jadi Yesus. Tapi secara resmi ditulis di Alkitab yang murni ya, Alkitab murni konsekuen ya sekitar tahun 70. Ada kata Yesus dalam Alkitab. Sebenarnya Alkitab lama juga ada kata Yesus. Tapi itu ya denger-denger gitu. Itu masih belum valid. Yang valid yang ada huruf merah. Nggak ada yang berani bahas Alkitab yang pakai huruf merah. Kagak ada yang berani. Yang Alkitab PB-nya ada huruf merah, huruf hitam. Back to the scripture. Kembali ke Alkitab. Haleluya. Amin.